Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Eka TV Channel. Tahun 2020, jumlah investor Indonesia berdasarkan data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mencapai 3,6 juta investor. Kamu kan salah satunya? Jumlah ini tumbuh sebesar 45,5% dibandingkan akhir tahun 2019 lalu yang hanya mencapai 2,4 juta investor saja. Dan pada Januari 2021, Bursa Efek Indonesia kembali mencatatkan jumlah investor yang kini tembus menjadi 4 juta investor. Wah, stop dulu Kak, boleh tanya satu aja nggak? Apa sih Bursa Efek Indonesia itu? Bursa Efek Indonesia itu adalah pasar ya sahabat Eka TV. Pasar yang dimana mempertemukan antara penerbit saham, penjual saham, dan juga pembeli saham. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, kita sebagai pembeli saham atau istilahnya investor nggak perlu datang ke Bursa Efek Indonesia untuk membeli saham karena Bursa Efek Indonesia memiliki perantara yaitu sekuritas. Kenapa sih pembeli saham, dalam tanda kutip pembeli saham itu adalah investor ya, berbondong-bondong membeli saham, dan kenapa sih setiap tahunnya investor di Indonesia mengalami penaikan yang sangat tinggi? Sebenarnya perlu nggak sih membeli saham dan apa sih tujuan mereka itu berbondong-bondong membeli saham? Nah, sebelumnya saya mau bahas sedikit ya, apa sih alasan perusahaan menerbitkan saham? Sudah jelas banget ya, tujuan dari perusahaan menerbitkan saham adalah untuk mencari dana segar dari para investor, yang dimana dana tersebut digunakan perusahaan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pengembangan usaha. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Perlu nggak sih membeli saham? Saya rasa jawaban saya adalah perlu banget. Kenapa, Kak? Kita bahas lagi ya, satu-satu. Gini loh sahabat Eka TV, walaupun kita hanya membeli satu lot saham, kita sudah tercatat menjadi owner perusahaan tersebut. Yang artinya seluruh karyawan perusahaan itu adalah karyawan kita juga, dan yang artinya lagi produk dari perusahaan itu adalah produk kita juga, dan yang artinya lagi perusahaan itu adalah milik kita juga. Dan artinya lagi jika perusahaan mendapatkan untung maka kita kecipratan juga. Tapi di sini perlu saya garis bawahi, kita mendapatkan untung atau kecipratan untung bila perusahaan tersebut membagikan dividen ya sahabat Eka TV. Karena enggak semua perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia membagikan dividen kepada investornya. Berapa sih keuntungan yang kita dapat dari pembagian dividen? Besar kecilnya dividen ditentukan dari berapa banyak sih perusahaan membagikan keuntungan kepada para investornya dan berapa banyak pula kita membeli saham mereka. Oke ya sahabat Eka TV, dividen adalah keuntungan pertama yang kita dapat dari membeli saham. Keuntungan kedua yang kita dapat dari beli saham adalah capital gain atau selisih harga jual dan harga beli. Sebagai contoh kita pakai perumpamaan saja ya, kita flashback ke 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita membeli saham dari emiten A dengan harga Rp500 per lembar saham. Sekarang di tahun 2021 harga saham naik menjadi Rp1.500 per lembar saham, dan sudah bisa dilihat kenaikannya menjadi 3 kali lipat. Yang artinya gini nih sahabat Eka TV, jika kita ingin menjual saham yang dulu pada tahun 2019 harganya pada saat kita beli harga Rp500 per lembar saham, dan hari ini kita menjualnya di tahun 2021 ini, kita bisa menjualnya dengan harga sekarang. Katakanlah harganya sekarang menjadi Rp1.500 per lembar saham. Itulah contoh dari keuntungan capital gain yang kita dapat dari membeli saham. Gimana teman-teman? Sudah jelas atau masih bingung?
kita sampai di sini aja dulu videonya. Jika kita bahas semua tentang saham maka akan panjang nanti ya videonya. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, and bye bye.